Bisa dimulai? Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam acara pelatihan yang keempat mengenai studio penggunaan grafik. Yang saya hormati teman-teman dan Bapak Ibu dosen, dan yang saya hormati Mas Sohibul Ulum SP selaku pemateri pada acara siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan keempat terkait studio pembuatan grafik dalam keadaan sehat walafiat. Untuk acaranya yaitu sama seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat foto bersama atau dokumentasi, yang kelima itu penutup. Marilah kita buka pada acara pelatihan keempat ini dalam bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu langsung saja penyampaian materi kepada Mas Sohibul Ulum SP. Saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi acara hari ini tentang pembuatan grafik ya. Seperti acara-acara sebelumnya atau yang kemarin saya akan menampilkan presentasi sedikit. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan praktek ya, praktek menggunakan RStudio dalam pembuatan grafik. Oke. Oke, di sini saya akan mempresentasikan visualisasi data menggunakan RStudio ya. Jadi RStudio kemarin itu kan pengenalan tentang environment-nya atau bahasa pemrogramannya. Nah, sekarang kita akan fokus ke visualisasi datanya. Jadi R itu selain dia bisa melakukan analisis data, dia juga bisa digunakan sebagai alat untuk membuat visualisasi data. Oke. Apa itu visualisasi data? Recording in progress. Visualisasi data itu kalau menurut ini ya, menurut Sadiku ini adalah perancangan, pengembangan dan penggunaan komputer untuk menghasilkan representasi grafis sebuah data. Jadi intinya itu nanti produknya atau keluarannya itu adalah representasi grafis sebuah data. Kenapa data itu harus direpresentasikan dalam bentuk grafis? Supaya bisa lebih mudah dipahami. Karena kalau data itu disusun hanya angka atau tabel saja, jadi seperti daftar angka atau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk kolom, itu kan membosankan dan kita juga sulit untuk menerka atau mengambil kesimpulan umum atau kesimpulan yang sederhana dari sebuah data yang ditampilkan. Visualisasi data juga dapat diartikan sebagai visualisasi informasi atau visualisasi ilmiah. Visualisasi informasi ini mungkin seperti apa kemarin itu ya, infografis mungkin. Lebih mirip seperti itu, tapi infografis itu kan lebih nilai seninya itu lebih banyak daripada datanya. Kemudian visualisasi data juga bisa diartikan sebagai merepresentasikan data multidimensi ke dalam ruang rendah dimensi dengan seminimal mungkin tanpa menghilangkan karakteristik penting seperti cluster, bincinan O'Reilly dan sebagainya. Itu menurut Zemida tahun 2012. Oke, selanjutnya tentang ini visualisasi data sebagai seni dan ilmiah. Jadi visualisasi data itu ini menurut saya adalah sebuah keseimbangan antara seni dan ilmiah. Seni itu maksudnya seperti warna, bentuk, atau komposisi antara warna dan bentuk, dan mungkin tulisan ya, itu
saya sebut seni. Kemudian sisi ilmiahnya adalah data atau fakta yang memang ditampilkan di dalam grafis itu. Dan ini harus seimbang. Nah, kenapa harus seimbang? Karena kalau kita lebihkan seninya, maka yang kita dapatkan itu hanyalah tampilan yang bagus. Tapi nilai ilmiahnya mungkin ada atau bahkan mungkin sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, gitu. Tapi kalau kita lebih berat ilmiahnya atau lebih cenderung lebih banyak ilmiahnya, maka yang terjadi adalah angkanya saja yang banyak dan itu tidak enak untuk dilihat. Nah, jadi audien itu akan bosen kalau melihat mungkin data atau dalam bentuk angka saja dan representasinya sedikit, jadi akan audien itu akan enggan untuk melihat visualisasi data yang kita gambarkan. Oke, menurut Winchen di sini ada 7 unsur seni yang ada di visualisasi data. Yang pertama adalah shape, yang kedua form, yang ketiga value, 4 line, color, space, dan texture. Jadi ke-7 ini adalah dasar ya untuk kita membuat visualisasi data menggunakan RStudio. Jadi nanti data itu direpresentasikan ke dalam 7 unsur ini. Jadi tidak semua unsur sebenarnya, tapi dari ke-7 unsur ini pasti akan kita gunakan sebagai alat untuk representasi data. Oke, selanjutnya ya, ini membuat grafik menggunakan package ggplot2. Kemarin sudah saya jelaskan atau pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kelebihan dari RStudio adalah package-nya yang sangat banyak ya. Jadi dapat dipasang sesuai dengan alat analisis yang kita inginkan. Bahkan untuk ggplot, di sini ada package namanya ggplot, itu khusus untuk membuat grafik. Jadi ada package tersendiri untuk membuat grafik. Sebenarnya kalau kita membuat grafik yang sederhana, artinya tidak begitu baik lah, hanya mungkin hitam putih atau ya grafik-grafik dasar itu sudah ada built-in namanya, atau grafik default bawaan dari RStudio. Nah, kenapa kok kita menggunakan package ggplot? Karena package ggplot ini bisa menambahkan 7 unsur seni yang tadi itu, yang menurut Winchen tadi itu 2019 itu. Jadi melalui package ggplot2 nanti kita bisa ubah line-nya, kita bisa ubah warnanya, kita bisa ubah background-nya dan sebagainya. Kalau hanya bergantung pada grafik built-in atau bawaan dari RStudio itu mungkin hanya hitam dan putih saja. Oke, di sini yang perlu dipahami ya, atau dasar-dasar dari penggunaan package ggplot2 ini adalah ada 3 ya. Yang pertama main, yang kedua mapping atau estetik, yang ketiga adalah geometri. Mungkin ini teman-teman masih bingung karena belum saya praktekkan, tapi sistem dari ggplot2 itu dia bekerjanya seperti layer ya. Jadi anggap saja 3 ini. Nah, 3 ini adalah layer. Jadi layer yang pertama adalah main yang perintahnya itu ggplot. Yang layer yang kedua atau lapisan yang kedua adalah mapping atau estetik yang nilai-nilainya itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi nilai-nilai sumbu X dan sumbu Y ini tidak harus semuanya terisi karena ada beberapa grafik yang tidak membutuhkan X atau Y. Contohnya histogram gitu. Jadi dia hanya butuh sumbu X-nya saja atau kategorinya saja, sementara Y-nya secara otomatis sudah mengikuti nilai frekuensi dari kategori atau objek yang dihitung frekuensinya. Kemudian geometri. Geometri di sini di ggplot itu adalah bentuk, atau kalau yang tadi itu di Winchen 2019 yang unsur tadi 7 unsur itu bisa mewakili shape atau form atau mungkin bahkan line ya, karena geometri ini berkaitan erat dengan bentuk grafik yang akan
atau jenis grafik yang akan kita tampilkan. Dan ggplot di sini sistemnya layer, jadi kalau teman-teman masih belum paham layer itu kayak yang ditumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi yang layer atau base dasarnya itu apa, kemudian layer yang di atasnya lagi itu apa, kemudian ditambah lagi hingga dalam satu, misalnya saja satu kertas itu, satu ruang kerja itu akan nampak dari atas urutannya itu pembuatan grafik seperti ini. Jadi apa ya? Base-nya itu data misalnya ya, kemudian mapping-nya itu X-nya di mana, kemudian Y-nya itu apa, kemudian geometrinya atau bentuknya itu seperti itu. Agak sulit menjelaskan memang kalau dari segi teori, tapi kalau nanti kita praktek itu sudah kelihatan. Dan ada komponen-komponen pendukung ya, ada facet atau dan scale, kemudian direct labels. Ini hanya tambahan-tambahan apa ya, memperjelas grafis kita. Misalnya kita butuh judul, kita tambahin judul. Kita butuh tanda panah, misalnya ini garis apa, atau biasanya kan ada annotation itu kalau kita bikin grafik. Kan ada misalkan kita punya banyak garis gitu, kita butuh tanda panah. Nah, itu ada di komponen pendukung ini. Mungkin itu pemaparan sebentar. Sekarang kita langsung praktek aja menggunakan RStudio. Jadi sebelum membuat atau membuka RStudio, pastikan sudah ada foldernya ya, seperti kemarin. Ini yang kemarin kan coba R ya. Sekarang saya sudah membuat folder yang namanya visualisasi. Oke, setelah itu kita buka RStudio-nya. Oke. Oke. Ya. Ini jadi kenapa kok masih tetap menampilkan yang kemarin ya? Jadi begini. Secara default, RStudio itu akan menampilkan workspace atau project yang telah atau project terakhir yang disimpan ketika dibuka pada terakhir kali ya. Jadi kalau kita kemarin ini masih dalam keadaan sudah dalam keadaan tersimpan, kemudian kita close, maka nanti ketika dibuka lagi, jadi kalau komputer kita mati kemudian hidupkan lagi dan membuka RStudio lagi, maka dia akan menampilkan kemarin ya, jadi workspace atau project yang kemarin. Kalau teman-teman tidak begitu suka dengan settingan seperti ini masih bisa diubah menggunakan tools, global options, kemudian, nah di sini ya ada pilihan seperti ini, restore most recently open project at startup. Kemudian ada restore ini kita unchecklist atau kita tidak perlu menyentang itu. Oke, kemudian apply dan oke. Karena kita akan membuat project baru, maka kita harus bikin atau membuat melalui file atau bisa menggunakan yang ini. Jadi ini bisa diklik lagi, kemudian new project. Oke. New project, kemudian karena sudah direktorinya sudah ada di sini, sudah ada visualisasi ya, atau foldernya sudah kita buat, maka kita tinggal pilih existing directory. Kita browse, kemudian arahkan ke documents dan pilih folder visualisasi, klik 2 kali ya, open. Kemudian open. Baru create project. Maka R-nya akan otomatis akan membuatkan project baru untuk kita, dan nama projectnya juga akan sesuai dengan nama folder atau directory yang sudah kita buat. Jadi sekarang projectnya sudah bernama visualisasi ya. Oke, untuk membuat grafik ini saya sudah siapkan script karena kemarin sudah saya jelaskan dalam eksekusi perintah RStudio itu bisa langsung
diketikkan di sini ya di konsol atau melalui script. Jadi kita harus bikin scriptnya dulu. Caranya melalui file bisa, jadi new file kemudian R script, atau melalui ini juga bisa, new file kemudian R script, klik hingga nanti tampil di bagian ya panel sebelah sini ada script baru. Ini jangan lupa disimpan terlebih dahulu karena mungkin laptopnya sering mati atau bagaimana, jadi alangkah baiknya untuk disimpan terlebih dahulu, save. Dia akan secara default ke direktori yang kita arahkan tadi, direktori visualisasi, kita namai misalnya script visualisasi .r. Jadi jangan lupa ini ya terakhir titik .r atau .r karena ekstensinya adalah r. Jadi save. Oke. Sudah, dari scriptnya sudah ada, kemudian kita pergi ke GitHub. Nah, ini adalah script yang sudah saya siapkan di repository GitHub saya. Bisa di sini langsung di copy seperti ini, disalin atau ya disalin langsung seperti ini, atau kalau ingin lebih ringkas lagi kita klik raw. Kemudian kita tinggal tarik juga. Jadi lebih enak ini, lebih dalam satu lembar. Kita copy, kemudian pastekan ke script ini. Paste. Nah, dia secara otomatis akan mengikuti format penulisan atau format sintak RStudio. Ini jangan lupa di save. Oke, kita ikuti perintahnya ya. Di sini sudah saya tuliskan perintah-perintahnya. Yang pertama, di bookmark pertama ini tambahkan dataset dari repository GitHub. Jadi datanya dari GitHub semua. Ya, dari GitHub saya. Alamatnya ini, jadi data yang digunakan itu adalah data tembakau.csv. Kita running. Oke, ketika running pastikan outputnya sudah ada di environment ya, jadi harus tampil seperti ini dulu. Kalau kita running kemudian itu tidak tampil, maka datasetnya masih belum ter-retrieve atau belum terhubung gitu. Dan pastikan teman-teman pakai internet ya kalau menggunakan data dari GitHub ini. Kita lihat datanya, kita klik di sebelah ini ada kecil seperti ini, ada view ya. Klik, kemudian dia akan tampil tab baru di sebelahnya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 7 kolom. Yang pertama ada nomor, kemudian nama respondennya ya. Kemudian gender, laki-laki dan perempuan. Usia, usianya satuannya tahun. Kemudian kecamatan, kabupaten, dan profesi. Di sini profesinya mungkin ada 3, petani, buruh tani, dan blue collar atau buruh pabrik. Oke, itu preview datanya. Kemudian di sini kita bisa coba fungsi plot untuk menampilkan grafik secara sederhana. Jadi fungsi plot ini adalah grafik bawaan atau package bawaan yang secara default sudah ada di RStudio. Jadi kita tidak perlu install package lain dan hanya tinggal menggunakan fungsinya saja. Oke, kita coba running. Nah, ini adalah tampilan grafik yang disediakan oleh built-in atau default package default plot atau fungsi plot yang sudah ada di RStudio. Jadi grafiknya sederhana seperti ini. Ini namanya scatter plot dan banyak. Kalau kurang besar bisa kita klik zoom ya. Nah, seperti ini biar lebih jelas. Nah, di sini grafik ini sederhana sekali, jadi kalau kita hanya ingin melihat sekilas dalam analisis, contohnya kita hanya ingin melihat sekilas scatter plot antara nomor ya, tadi ada kolom nomor dan usia responden, nanti bentuknya seperti ini. Ya, banyak sekali kekurangan karena label X-nya masih belum diatur, kemudian label Y-nya belum diatur, dan seninya ya atau ini seni bentuknya masih titik-titik dan bolong-bolong masih belum rapi lah. Kemudian yang paling penting judul grafiknya
masih belum ada. Jadi inilah bawaan atau fungsi plot built-in yang sudah ada default di RStudio. Jadi masih perlu disempurnakan lagi menggunakan, kita akan selanjutnya menggunakan package ggplot. Kita bisa close ini. Nah, di sini di line ke-7 atau baris ke-7 kita aktifkan package ggplot 2. Tapi sebelum mengaktifkan ggplot 2, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Jadi di package ini, di tab package di bawah, di kiri bawah, panel kiri bawah ini kita klik package, kemudian kita klik install, barulah kita isi ggplot. Nah, ada autocomplete, ada tipsnya di sini, kita bisa pilih ggplot 2. Barulah kita klik install. Kemudian karena saya sudah menginstal ggplot 2, jadi saya cancel dulu. Nanti kalau teman-teman menginstal ini, tunggu hingga prosesnya selesai. Seperti yang kemarin itu, kita install kemarin itu, import Excel ya. Jadi akan mendownload file, kemudian melakukan instalasi package. Saya cancel karena saya sudah pasang di sini. Kalau ingin melihat apakah package-nya sudah terpasang atau tidak, kita bisa klik di text box search ini ggplot 2. Nah, ini ketika tadi proses instalasinya sudah selesai, maka secara otomatis dia akan tampil di list ggplot 2 atau di list di package yang sudah terpasang ada ggplot 2. Kita bisa eksekusi ini dengan running atau kita beri tanda centang di sini. Itu sama saja ya. Jadi di run kemudian atau kita beri tanda checklist di sini. Nah, itu sama. Yang penting di konsol ini ada pemberitahuan seperti ini, library ggplot 2. Lanjut ke baris berikutnya. Pemahaman setiap layer ya. Jadi kita harus memahami dulu. Bentar. Jadi kita harus pahami dulu layernya ya. Yang pertama, jadi ggplot 2 itu tersusun atas beberapa layer. Jadi layer yang pertama itu ggplot, kemudian datasetnya, nama datasetnya ya. Jadi klik, kemudian di running, kita lihat kosong ya. Ini bukan zong, tapi ini adalah base atau dasar dari sebuah grafik gitu. Jadi kita siapkan dasarnya dulu. Dasarnya apa yang dipakai? Kita akan pakai dataset visualisasi gitu. Jadi kosong seperti ini karena membutuhkan layer-layer yang lain begitu. Gimana kalau layer-layer yang lain? Layer yang lain adalah mapping ya. Jadi setelah ggplot ini, setelah layer pertama ggplot dataset visualisasi, kemudian kita tambahkan layer yang kedua yang bernama mapping namanya, atau perintahnya itu AS gitu. Jadi secara sederhana menambahkan layer itu hanya membutuhkan tanda tambah seperti ini. Tambah layer yang berisi nilai X dan nilai Y. Oke, kita running. Nah, sudah kita tambahkan layer. Jadi layer yang pertama, layer yang pertama itu base-nya, kemudian layer yang kedua adalah mapping-nya atau XY-nya. Sudah kita tampil X-nya itu nomor, kemudian Y-nya itu usia. Kita tambahkan, yang 13 ini hanya contoh saja ya. Jadi kita bisa menampilkan atau menyimpan layer secara bersama-sama itu ke dalam sebuah nama ya, namanya itu grafik misalnya. Kita coba running. Oke, sudah tersimpan. Jadi kita bisa lihat di environment. Nah, ada objek atau ya kemarin namanya vektor ya, sekarang namanya objek karena ini grafik bernama grafik. Ya, grafik ini tersusun atas dua layer. Layer pertama base-nya ggplot dataset visualisasi, layer yang pertama. Layer yang kedua adalah X dan Y begitu. Kemudian kita lanjut ke pembuatan grafik
batang di sini. Contohnya grafik batang. Kita running garis yang ke-16. Oke. Nah, ini adalah grafik batang. Jadi saya jelaskan singkat logika pembuatannya menggunakan ggplot. Jadi layer pertama itu dataset, nama datanya ya, dataset visualisasi. Yang layer kedua itu X-nya kabupaten, karena ini histogram jadi Y-nya kita tidak perlu isikan nilai karena dia akan menampilkan count di sini atau frekuensinya. Kemudian layer yang ketiga ini baru ya tambahan, layer yang ketiga namanya geombar. Geombar itu adalah kata kunci atau bentuk geometri, layer geometri dari ggplot, geombar. Karena di sini akan banyak nanti geombar, kemudian geomline, ada geomcols dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi di baris ke-17. Di sini kita defaultnya kan count ya. Kita bisa atur dia menjadi rata-rata. Ya, karena ini kan jumlah respondennya ya yang di sini. Jadi ya jumlah respondennya, total respondennya dari kelima kabupaten. Di sini misalnya Bondowoso ya hampir 400, mungkin 380, 370. Sekarang yang line 17 ini kita akan menghitung rata-rata dari usia. Nah, kita lihat di sini kalau kita kembali ke tabel ya, ada usia yang akan kita hitung rata-ratanya berdasarkan kabupaten. Nah, kita akan menggambarkan sebuah grafik batang yang menampilkan rata-rata usia responden berdasarkan kabupaten. Jadi kita running line ke-17 atau baris ke-17. Oke, nah ini sudah kita tampil. Kita bisa baca langsung ya, kalau kurang besar kita zoom lagi. Jadi ini adalah rata-rata usia responden untuk setiap kabupaten. Jadi misalkan Kabupaten Bondowoso itu rata-rata responden yang yang sudah diwawancarai itu sekitar 40 tahun ya, ada 42 atau 43 tahun. Kemudian Dompu, di Dompu ada di bawah 40 atau mungkin ya hampir 38 37 tahun. Dan ini yang di Jombang itu ada rata-ratanya cukup besar, hampir usia 50 tahun gitu. Oke, ini ada contohnya ya. Oke. Kemudian ke baris ke berikutnya, kita akan membuat grafik garis atau line. Grafik garis ini saya ambilkan datanya itu adalah data beras ya. Jadi data beras saya ambilkan dari GitHub lagi, kita running. Dan pastikan dia sudah masuk di environment. Kemudian di sini ada package, tambahan package lagi yang namanya DPLYR. Kalau pertama menggunakan RStudio pasti pakai package ini belum terinstall, jadi harus kita install terlebih dahulu. Kita klik install, kemudian DPLYR, baru klik install. Karena saya sudah menginstal DPLYR, kita lihat di sini DPLYR, maka terlihat sudah ada ya, sudah ada di list ini. Kita bisa seperti yang tadi, seperti ggplot, kita bisa install, kita bisa checklist, kemudian kita bisa checklist atau running ini secara manual seperti ini, run gitu. Oke, fungsi dari DPLYR ini adalah memilih kategori ya. Misalnya kita punya kolom berapa, jadi kita bisa pilih kolom-kolom tertentu atau baris-baris tertentu dari dataset yang sudah kita tambahkan di sini. Jadi kita bisa lihat data beras misalnya ya, kita klik. Kemudian nah ini ya ada data beras, ada 5 kolom. Yang kolom pertama adalah tanggal, kemudian kolom yang kedua ada bulan, dan
Kolom yang ketiga itu ada tahun ya, tahun 2017 ini. Dan yang keempat ada harga. Harga dari apa? Dari komoditasnya. Di sini ada kategorinya beras. Gitu. Jadi nanti package DPLYR itu akan memilih atau menyeleksi kira-kira kategori apa yang akan ditampilkan menjadi grafik. Begitu. Ini kan banyak kategorinya, itu tidak hanya beras di sini. Jadi maksudnya tidak hanya beras, tapi kategori berasnya kan banyak. Jadi kita kan tidak mungkin menampilkan semua jenis beras di dalam satu grafik itu. Kita kan terkadang hanya ingin menampilkan harga beras secara keseluruhan begitu. Ada yang ingin menampilkan di sini ada beras kualitas medium 1 dengan kualitas rendah begitu. Jadi kita harus memilih nilai-nilai itu menggunakan package DPLYR. Oke, ini memilih data sembako beras saja. Nah, ini nanti contoh dari DPLYR itu seperti ini. Jadi sintaknya ya ada data beras, kemudian ada persen, lebih dari persen, itu artinya selanjutnya begitu. Jadi data beras itu diapain, dan yang diapain itu maksudnya ini filter, kemudian kategori itu sama dengan beras kualitas bawah 1. Artinya kita akan memilih data atau nilai dengan kategori, dengan kolom kategori di sebelah ini, yang di sebelah ini kategori ini itu nilainya harus beras kualitas bawah 1. Nah, jadi kita akan memilih beras kualitas bawah 1 dari tabel atau data beras ini, maksudnya menggunakan package DPLYR. Oke, kita coba running. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah preview ya, preview dari beras kategori beras kualitas bawah 1. Jadi ketika kita pilih nilai beras kualitas bawah 1, maka nilai pada kolom-kolom yang lain itu akan mengikuti ini. Nah, secara otomatis ya, akan mengikuti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan plot ini, plot data yang sudah dipilih ini, dipilih berdasarkan kategori beras kualitas 1 ke dalam bentuk grafik baris. Ya, garis ya. Jadi grafiknya dalam bentuk garis. Geometrinya tetap, maksudnya geometrinya itu berubah. Yang tadi itu geombar ya, jadi layer geombar sekarang menjadi geom line untuk merepresentasikan data dalam bentuk garis. Tapi ggplotnya atau layer dasarnya itu berubah dari yang data beras menjadi data beras yang sudah terfilter atau terpilih hanya kategori beras kualitas bawah 1 saja. Jadi kita coba running supaya kelihatan. Kita running. Oke, nah seperti ini di plot. Kita zoom ya. Jadi beras kualitas bawah 1 ketika kita pilih dari data beras secara keseluruhan dan pada akhirnya kita plot menggunakan package ggplot, itu akan tampil seperti ini. Jadi fluktuasi harganya, ini data hariannya dari 2017 hingga 2000, di sini 2020. Jadi rentangan harganya ini per kilo ya harganya. Dari 10.000, kemudian ini mungkin apakah benar-benar di bawah 9.000 atau hanya outlier. Oke, jadi gambarannya paling tidak seperti ini. Jadi arah atau perkembangan harga beras kualitas bawah 1 selama 2017 hingga 2020 seperti ini. Oke, kita lanjut ke jenis grafik selanjutnya. Ada grafik box plot. Nah, grafik box plot ini biasanya digunakan untuk melihat adanya outlier dan sebaran atau ukuran tendensi sentral dari data. Kita coba running. Di sini sederhana ya, karena ada layer pertama yang hanya base atau ggplot nama datanya. Kita pakai dataset visualisasi yang tadi, kemudian mappingnya ada X dan Y, dan yang terakhir ada geometrinya kita pakai geom box plot. Jadi intinya ketika kita menggunakan package ggplot itu yang banyak berubah sebenarnya hanya
ini layer yang ketiga, ini tambahan ketiga, layer geometri ya. Di sini ada geom box plot, tadi ada geom line, sekarang ada geom box plot. Oke, kita running. Nah, hasil box plot yang dibuat menggunakan package ggplot dari dataset visualisasi itu ada seperti ini. Jadi di sumbu X itu kabupaten, kemudian sumbu Y-nya itu adalah usia. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa simpulkan sebaran usia berdasarkan kabupaten. Misalnya saja di Bondowoso itu di tengah ini biasanya rata-rata kayaknya ya 40 tahun ya, 40 berapa tahun ya. Kemudian ada outlier di sini, ada yang berusia hampir sampai 80 tahun gitu. Di Dompu ada outlier ya sekitar 70 atau 74 tahun dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Grafik yang terakhir, kayaknya terakhir ini, grafik diagram atau scatter plot. Saya menggunakan dataset yang baru lagi yang bernama data produksi. Kita namakan data produksi yang saya ambil lagi dari GitHub. Kita running dulu supaya datanya masuk ke environment. Oke. Kemudian kita coba menggambar grafik scatter plot dengan perintah pada baris ke-30. Di sini layernya sudah beda lagi menggunakan geom point ya. Kita coba running. Hasilnya akan seperti ini. Nah, biasanya scatter plot itu melihat hubungan antara dua variabel ya. Di sini variabel yang X itu adalah bibit, variabel ini kebetulan ya, kebetulan aja. Jadi nggak mesti seperti ini. Jadi X-nya itu variabel bibit, kemudian Y-nya itu variabel produksi ya. Di sini kalau sekilas kita lihat itu kan naik ya, dari 0 ini sampai ke sini kan seolah-olah naik begitu. Tapi kalau ingin melihat secara statistik bisa dilakukan menggunakan penguji analisis korelasi yang persen itu. Oke, di close. Kembali lagi ke baris ke-31, ini tujuannya untuk menambahkan geom smooth. Nah, ini ada tadi saya sebutkan di PowerPoint itu kan ada pendukung ya, ada komponen pendukung di ggplot itu. Di sini contohnya ada geom smooth. Metodenya LM. LM ini maksudnya linear model seperti regresi gitu. Kita coba running pada baris ke-31. Oke, di sini ada pemberitahuan geom smooth using formula Y, X. Jadi Y persamaannya itu Y kemudian X karena ini mirip dengan analisis regresi sederhana ya. Nah, ini ada garis bantu sekarang. Yang tadi itu kan hanya scatter plot biasa ya, jadi diagram pencar seperti biasa. Sekarang sudah kita bisa tambahkan suatu garis ya kurang lebih seperti regresi lah. Nanti ini kalau kita regresi misalnya Y-nya itu produksi, kemudian bibitnya itu kita ganti X begitu, kita coba regresi. Sebenarnya kalau regresi langsung nggak boleh karena ini adalah fungsi produksi ya. Kalau misalkan kita regresi sederhana aja, itu nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada garis yang dari sini ke sini. Nah, ini yang ruang-ruang ini daerah yang diminimumkan yang di OLS itu. Tapi kita bahas nanti di pertemuan di analisis regresi, oke? Kemudian di baris ke-33 kita bisa tambahkan komponen lain tentang ini contohnya warna grafik ya. Kita kembali lagi ke geobar atau grafik histogram. Di sini kita bisa tambahkan sesuai dengan nama kabupatennya. Jadi di sini usia ya, ada usia yang akan kita plotkan histogramnya, dan kita akan warnai sesuai dengan kabupaten tempat asal responden. Kita coba running pada baris ini, baris ke-34. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada warna, ada perkembangan. Ini yang saya maksud dengan seni
dalam membuat grafik ya. Ada unsur warna, itu juga bentuk yang bisa kita modifikasi menggunakan package ggplot. Jadi ini lebih berwarna. Kesimpulannya masih tetap sama, hanya saja ini kan lebih menarik ya daripada lebih enak dilihat daripada hanya hitam-hitam seperti itu. Dan kemudian di sini sebenarnya ada yang sedikit mubazir di sini ya. Menurut saya mubazir karena warnanya sudah kelihatan dan masih ada ini legend. Jadi sebenarnya dari warna ini sudah kelihatan dan label di X ini sudah menunjukkan bahwa kabupatennya itu ada 5, tapi di legend itu masih ditambahkan kabupaten. Oke, kita running ke baris ke-35 untuk modifikasi atau pemberian warna pada grafik garis yang ini. Ini yang geobar atau grafik batang atau histogram. Yang ini, yang 35 ini adalah grafik garis yang tadi, beras kualitas bawah 2 itu. Oh, tapi di sini sudah berubah ya, karena yang tadi kan hanya beras kualitas bawah 1. Sekarang sudah bisa kita tambahkan lagi, jadi bisa ditambahkan kategorinya menjadi 2 ya. Ada yang pertama itu beras kualitas bawah 1 dan beras kualitas bawah 2. Kita coba running. Oke, nah seperti ini. Ya lebih jelas saya zoom. Sudah ada 2 kategori beras sekarang. Yang pertama beras kualitas bawah 1 ya. Ini ada keterangannya di sini, beras kualitas bawah 1 dan beras kualitas bawah 2. Jadi yang biru-biru ini adalah beras kualitas bawah 2, yang beras kualitas bawah 1 itu yang ada di atasnya. Agak sedikit jaraknya ya, cuman sedikit selisih harga sedikit, tapi pergerakannya hampir sama. Jadi di pasar itu kualitas beras bawah 1 dan 2 itu cuma selisih harga sedikit. Kemudian perkembangannya sama aja, naik turunnya sama aja. Lanjut ke baris ke-36. Di sini akan memodifikasi box plot tadi yang sudah kita bikin box plot. Oh ya, di sini juga ada tanda panah yang di sini ada previous plot. Jadi kalau kita ingin lihat plot yang sudah dibuat sebelumnya, kita bisa klik ini. Nah, satu persatu nanti kembali lagi ke box plot nanti. Nah, seperti ini ya. Bisa di next atau previous. Jadi tidak hanya tampil di sini doang. Bisa kita back atau bisa kita next. Kita running ke baris ke-36, kita lihat box plotnya yang sudah dimodifikasi warnanya seperti apa. Kita running. Oke. Ya. Sudah lebih berwarna dibandingkan dengan box plot yang tadi. Tadi kan yang hitam-hitam, sekarang sudah lebih cerah ya, lebih bagus, lebih enak dilihat. Dengan susunannya tetap sama, yang bawah ini yang X ini kabupaten, yang sebelah Y ini juga yang Y ini usia. Tapi sekali lagi ini menurut saya masih mubazir karena masih ada legend di sini, ada keterangan. Seharusnya tidak perlu karena di sini pun dari warna dan label ini sudah cukup memberitahukan posisi atau kategori yang sudah dipasang di sini. Lanjut ke baris 34, pemberian label sekarang. Label ini maksudnya label ini ya, yang membantu audien membedakan antara objek-objek atau shape atau form yang ada di dalam grafik ini. Kita coba menjalankan yang baris 39. Jadi baris ke-39 ini maksudnya ggplot atau grafik yang akan dibuat itu akan tersimpan ke bar chart. Secara otomatis dia akan tersimpan ke bar chart dan akan tampil di sebelah sini. Oke, kita running lagi baris ke-39. Tidak tampil di sini tapi tampil di environment, biasanya tampil di sini ya. Sekarang tampil di environment ini. Oke, ini hanya menyimpan saja sebenarnya ya. Jadi kita bisa running semua. Jadi tadi yang sudah dimodifikasi atau layer-layer yang sudah ditampilkan atau ditambahkan ke dalam ggplot itu
dijadikan satu, kemudian disimpan berdasarkan nama-nama ini. Ada line graph, kemudian box plot, dan diagram bencar. Kita running semuanya aja di sini. Running sampai dia atau tampil di environment di sebelah sini. Selanjutnya kita hanya tambahkan layer-layer komponen saja. Jadi kita karena sudah tampil di sini, tersimpan di sini, jadi kita hanya memerlukan tambahan layer seperti XLab. XLab ini label untuk sumbu X begitu. Jadi sumbu Y-nya, sumbu X-nya ada labelnya, sumbu X yang ini kabupaten ini kan bawaan kabupaten kecil seperti ini. Jadi kita bisa ubah menjadi huruf yang agak rapi seperti ini kabupaten ya. YLab-nya kan cuma usia doang. Tidak memberitahukan usia yang apa, apakah itu rata-rata, apakah itu total atau apa. Jadi kita bisa tambahkan keterangan Y-label seperti ini. Jadi Y-lab namanya. Layernya itu ditambahkan Y-lab seperti ini. Kemudian theme legend position known karena kita tidak membutuhkan legend ya. Atau yang di sebelah kanan ini kan legend ini. Oke. Kita running ke baris ke-44. Nah, seperti ini. Jadi agak lebih baik sekarang. Jadi legendnya sudah hilang, kemudian label untuk sumbu X dan sumbu Y-nya sudah lebih baik daripada yang tadi. Jadi X-nya sudah kabupaten dengan tulisan yang kabupaten seperti ini, dan Y-nya sudah memberitahukan kita bahwa itu adalah, jadi nilai-nilai di sumbu Y itu adalah rata-rata usia responden. Dalam satuannya itu tahun, begitu. Oke, kita close, kita lanjut ke line graph sekarang. Tapi line graph ini perlu satu tambahan package namanya direct labels. Jadi harus kita install dulu. Saya cek dulu apakah saya sudah mempunyai direct labels. Oh, ternyata belum. Jadi kita harus install dahulu ternyata direct labels. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ya direct labels. Kemudian kita klik install. Ini juga sekalian demonstrasi bagaimana cara menginstal package di R. Jadi diketikkan nama package-nya, kemudian pilih install. Atau kita jalankan ini. Kita jalankan perintah di 46 ini, baris ke-46 ini. Tapi lebih baik menggunakan ini aja. Lebih baik menggunakan yang sistem GUI ini aja. Jadi klik install. Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai ini. Jadi komennya seperti ini, nanti nah ya ada tampil pemberitahuan proses instalasinya di sini. Kita tunggu hingga selesai dan juga jangan sudah selesai ya. Jangan kaget ada tampilan seperti tadi, ada loading itu karena dia mendownload dari repository. Karena sudah terinstall kita ini kurang satu lagi berarti. Kita tambahkan perintah atau kita muat package direct labels-nya dulu. Kita running library direct labels, baru kita bisa tambahkan ini. Kita bisa running baris ke-49. Jadi grafik baris atau grafik garis yang ditambahkan labelnya itu X labelnya itu waktu, kemudian Y labelnya itu rupiah per kilogram. Kita coba running. Oke. Masih ya. Jadi sudah berubah. Tadi yang tampilan waktunya masih tahun ya, dalam tahun, tulisan tahun, kemudian ini hanya tulisan harga saja, sekarang sudah berubah. Tapi masih tetap saja di sini legendnya masih tetap ada. Oke, di sini mengubah warna jenis beras menjadi warna merah dan biru saja. Misalnya kita ingin merubah warnanya. Nah, di sini kita tambahkan ini scale fill manual values C itu beras yang kualitas bawah 1 itu warnanya red, merah. Kemudian beras kualitas bawah 2 itu blue. Ini ada tambahan layer atau tambahan perintah lagi yang mungkin kurang familiar di teman-teman, tapi
Sebetulnya sangat jarang sangat jarang menggunakan layer ini atau perintah ini. Ini hanya tambahan saja untuk mempercantik grafik kita. Ya sudah kelihatan yang ada merah, kemudian warna biru. Lanjut ke baris ke-55 untuk menambahkan label di ujung garis perkembangan harga masing-masing jenis beras. Jadi daripada kita menampilkan kategori legend seperti ini, lebih baik di ujung garis ini, di ujung garis di ujung garis atau akhir tahun ini, akhir data ini kita tambahkan tulisan di sini saja. Jadi di sini kita hilang, kategorinya itu kita hilangkan. Kemudian tulisan beras kualitas bawah 1, beras kualitas bawah 2 itu pindah ke ujung-ujung ini. Oke, kita running baris ke-55. Oke, kita zoom. Ini masih tetap ada, jadi karena legendnya masih belum di disable, jadi tetap ada. Tapi nama berasnya itu sudah ada di sini, ya sudah pindah ke sini. Jadi hanya membutuhkan penyempurnaan sedikit lagi. Oke, ini adalah total ya. Jadi layer-layer itu ketika ini digabungkan menjadi satu dan dijadikan satu baris, kita bisa tambahkan, kita bisa running. Jadi biar nggak sepotong-sepotong seperti tadi, kita coba running ya. Nah, jadi ini bentuk akhir dari sebuah grafik garisnya perkembangan harga beras yang ada di Indonesia yang dari 2017 hingga tahun 2021. Dan keterangannya sudah pindah di ujung garis masing-masing kualitas harga ya. Kemudian legendnya juga sudah tidak ada, berarti sudah bagus. Selanjutnya kita memodifikasi box plot, menambahkan label di box plot. Kita running. Ya, sudah berubah kabupaten dan usia. Sudah tadi kan hanya kabupaten, kemudian ini usia saja. Sekarang usianya sudah ada tahun dan kabupatennya sudah tulisannya cukup bagus. Kita modifikasi lagi yang terakhir diagram pencar. Kita ganti labnya, X-labnya atau label X-nya menjadi bibit yang satuannya kilogram. Kemudian Y-labnya juga kita ganti tulisannya menjadi produksi dan satuannya juga kilogram. Kita running. Oke, ya seperti ini ya. Jadi sudah berubah juga. X-nya sudah menjadi bibit, tulisan bibit yang bagus, kemudian Y-nya juga tulisannya juga sudah bagus, ada satuannya sudah sekarang. Ini yang terakhir ya, yang terakhir paling akhir sendiri yaitu memberikan label, bukan label, judul. Nah, jadi di sini kan masih kurang judul, yang di atas ini kan masih nggak ada judulnya. Jadi kita tambahkan judul pada setiap grafik yang sudah kita buat. Kita langsung running ke baris ke-64. Nah, sudah ada judulnya ya. Judulnya ini akan mengikuti layer yang namanya GG title seperti ini. Ini nanti isi dari, nah yang ini ya, isi dari title akan mengikuti tulisan yang ada di perintah ini, GG title ya. Kalau kita tulis apa di situ dia akan tampil di grafiknya itu di sini. Kemudian posisinya pas di tengah-tengah karena sudah saya setting menjadi seperti ini. Elemen teks dia yang di sini ya, di theme ini. Nah, semuanya ini itu merujuk pada penempatan judul yang tepat seperti ini, yang di tengah-tengah seperti ini. Di line graph juga sama, di grafik garis juga sama, jadi kita tinggal running. Nanti akan ada judul grafik, kita zoom. Seperti ini ada tulisan perkembangan harga beras harian ya, kualitas bawah 1 dan 2 antara tahun 2017 hingga ini ada 2000, maaf ini bukan 2021, 2020 ya. Oke. Lanjut di box plot juga sama.
karena ini hanya satu hanya satu perintah, hanya satu layer, gigi title aja yang penting di sini. Kita running lagi. Nah, sudah ada ya. Yang terakhir diagram bencar juga kita coba. Nah, ya sudah tampil, sudah bagus. Jadi itulah perkembangan pembuatan grafik menggunakan ggplot. Jadi pembuatannya bertahap. Jadi tidak bisa langsung mungkin instan seperti Excel. Jadi harus bertahap, ditambahkan layer per layer. Setelah itu akan menjadi akhirnya itu seperti ini. Memang agak sulit dibandingkan dengan Excel, tapi ggplot ini digunakan ketika kita terbiasa menggunakan RStudio dan kita membutuhkan grafik yang lebih baik. Begitu. Jadi kalau dilihat secara peranan secara keseluruhan, ggplot 2 ini hanya sebatas supporting ya, membantu saja, membantu analisis yang menjadi inti dari processing data ini. Begitu. Saya kembalikan lagi ke ke moderator. Ya, saya sampaikan terima kasih pada Mas Ridwan SD. Terima kasih atas penyampaian materinya, sangat membantu teman-teman dalam analisis grafik pada RStudio. Untuk acara selanjutnya itu teman-teman saya persilahkan untuk bertanya pada Mas Ridwan. Sebentar, moderator. Ini cara hentikan share screen-nya gimana ya? Kok nggak ada? Biasanya ada di atas ini. Share screen apanya, Mas? Ayo teman-teman yang mau bicara, yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin dari Lilda ada yang ditanyakan. Oh iya, ada Wilda, ada Wilda. Ya, ada Mas. Kalau nggak ada yang nanya, saya coba nanya, Bul. Iya, Pak. Iya, Pak Didi. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Ini kan R ya. Ya. Itu buku yang dipakai oleh Sohibul apa ya? Terus apa ya? Nggak ada menu-menu ininya ya? Apa harus memang ditulis semuanya kayak gitu? Ya, itu saya juga ikut latihan kemarin sih, tapi sampai saat ini masih kurang ini ya, kurang tune in gitu dengan R ini. Itu nggak ada ininya ya, semacam apanya ya? Buku tutorial. Buku tutorial. Selain itu juga ini apa?
menu-menu gitu untuk mempercepat gitu ya. Kan kalau di apa ya, Stata itu kan dia selain pakai sintaks gitu ya, tapi dia kan juga pakai ini, pakai menu-menu untuk mempercepat itu. Di R ini memang nggak ada ya. Menu-menu yang seperti apa, Pak Aldi? Ya, kurang paham. Menu ini Nah, kalau di R, di Stata pernah nyoba nggak di Stata, Ibu? belum pernah nyoba. Nah, Pernah lihat tapi nggak pernah nyoba. nah kalau di SAS kan full ya, full apa Line semua, namanya, perintah sintaks semua. ya. Iya, sintaks semua. Nah, Gitu. kalau di Stata itu dia itu ada sintaksnya, ada juga apa namanya, menunya itu bisa di-run gitu, nge-run dari menu itu bisa. Jadi kita tidak terlalu banyak menghafal sintaks gitu. Kalau R ini lebih kepada kayak SAS atau gimana? Iya. Jadi gini Pak Audi, saya langsung menjawab pertanyaan Pak Audi. Ya, makasih ya. Ya, di R ini memang dasarnya itu adalah print command line based, jadi baris perintah semua. Karena baris perintah itu sebenarnya lebih menguntungkan daripada GUI. GUI ini maksudnya Pak Audi itu menu. Gitu. Seperti di SPSS kan tinggal drop down menu, analyze, regression, logistik, dan kita setting XY dan semacamnya. Ya, Di benar oke, itu. nah, kemudian outputnya sudah keluar kan begitu. Beda dengan yang tadi kan ngerunningnya cuman Ctrl Enter atau klik yang tanda run kecil itu. Jadi memang RStudio itu basisnya command line, jadi nggak ada menu alternatif yang disebut, bukan menu sih, GUI atau tampilan secara tampilan secara apa ya, real. Tidak hanya kan kalau lawannya GUI kan baris perintah. Iya. Kenapa baris perintah? Karena lebih leluasa sebenarnya. Jadi kita lebih bisa memodifikasi analisis yang kita sedang kerjakan begitu. Jadi sayang sekali Pak Udin nggak ada Ya itu, UI-nya. tapi kan jadinya Iya. apa ya, kalau pakai baris perintah semuanya itu kan kita harus menghafal kayak gitu kan untuk Oh, melakukan analisis itu. iya. Kalau analisis mungkin sederhana ya tidak masalah Pak Udin. Misalnya regression itu kan cuman kita LM gitu doang. LM kemudian IX-nya, Y-nya apa, X-nya apa, sudah gitu aja. Lebih baik memahami alat analisisnya. Nah, baru kita terjemahkan ke RStudio. Itu lebih saya lebih pro seperti itu. Ya. Lebih suka lebih seperti itu. Jadi analis misalnya frontier, ya kita harus pahami frontiernya itu gimana. Baru kita saya ingin frontiernya ini bisa menganalisis faktor efisiensi teknis misalnya langsung dalam satu model begitu. Nah, kita harus paham dulu modelnya seperti apa, barulah kita bisa terjemahkan ke R. Penulisannya itu seperti apa? Ada manualnya kok, ada kayak petunjuk untuk setiap analisis, setiap package itu pasti ada manualnya. Nah, jadi begitu Pak. Bukunya yang dipakai apa yang tadi itu, yang saya pakai ini? Untuk bervariasi. Kalau masalah buku bervariasi. Kalau yang tadi visualisasi itu saya langsung ke Wikam. Saya sudah tadi kayaknya mencantumkan itu dia. Namanya Wikam. Wikam itu yang bikin ggplot 2 ini. Jadi gitu. Grammar of Graphics. Jadi kita membuat atau melukis sebuah grafik itu melalui kata-kata, melalui grammar gitu. Jadi perintahnya itu disusun seperti apa agar kita ingin grafik yang seperti ini misalnya. Kalau masalah analisis yang lain, saya kira sudah ada ya kalau kita misalkan ketikan contoh yang paling nyata Frontier begitu. Frontier kita klik di Google Frontier with R, nanti di situ PDF-nya sudah juga terinclude di sana. Banyak kok Maudin buku-buku yang seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu ya. Ya. Karena apa ya? Kurang menarik mungkin gitu ya. Menarik gitu R ini, tapi saat ini menuliskan perintah-perintah itu agak kesulitan saya gitu. Ininya. Sulit tidaknya itu Pak Udin, terbiasa. Nah, kalau Pak Udin tiap hari pakai R itu udah ini mau apa gitu tinggal diklik sudah selesai. Iya. Masalah kulino saja, karena kan di program studi dia kan butuh buat skripsi doang gitu kan. Jadi masalah dikasih komen yang lain atau perintah yang lain lupa sudah begitu.
Jadi Ya, memang ini rencananya kan mau dirubah nih. SPSS kan sudah jadul ya. Rencananya mau diganti R ini ke depan. oh ya lah. Rencananya nggak tahu lagi tapi ya. Tergantung koordinator mata kuliahnya ini. Iya, bukan jadul itu Pak Udin, SPSS-nya itu berbayar. Iya, maksudnya kan Iya, apa berbayar. namanya? Kita kan harus tergantung lisensi kan. Iya, bergantung lisensi. Saya juga ingin tahu, tapi belum sempat ketanya ke Pak Rondi tentang Asiin kemarin itu lihat lisensi ini enggak? Oh, Software enggak? Kalau enggak. oh enggak, ya enggak Enggak. apa-apa berarti. Takutnya nanti kok bajakan semua. Ya itu saya lebih suka Stata sih gitu ya dibandingkan Ya, R karena Stata itu selain ada juga. ada sintaksnya kayak gini Iya ya. juga. Tapi kalau kita males lagi sama sintaks itu kita ada menu gitu. Dia memfasilitasi dua gitu ya. Oh, Selain sistem perintah dia juga memfasilitasi dengan sistem menu pemenuhan gitu. Jadi iya. kalau kita bagi yang awam dengan sintaks gitu ya kita bisa langsung pakai yang menu gitu. Oh. Itu sih kelebihannya. Nah, R ini karena full menu, Sintak. full perintah gitu kan ya. Jadi agak ini sih bukan ngapalin kayak perintah-perintahnya itu kan agak kita harus hafal ya, Iya. paling tidak. Atau ada panduannya gitu Iya, kan. harus baca panduannya. Ya. Terus paham analisisnya dulu. Oke. Iya. Oke, makasih ya, Bu ya. Iya. Mungkin yang lain? Yang lain Wilda itu, Wilda itu. Ya, yang lain bisa bertanya. Pak Udin, saya bertanya boleh? Oh ya. Boleh saja, tuh. Siapa yang larang? Ya, Mas, saya mau bertanya, kan tadi tampilan grafiknya di RStudio itu kan lebih lebih detail ya. Terus untuk misal bedanya dari yang kayak outputnya regresi untuk grafik itu apakah bisa maksudnya dari analisis regresi itu dibuat ke grafiknya ke RStudio gitu? Maksudnya kita analisis regresi, kemudian kita tampilkan hasil regresinya begitu atau begitu? Ya. Ya gitu. Oh ya, yang tadi itu contoh scatter plot ya. Jadi biasanya orang-orang belajar analisis regresi itu kan lihat scatter plot gitu. Nanti ditarik garis antara dua variabel itu tadi kan bibit dan apa tadi produksi ya. Kan dipetakan atau di plot yang X itu bibit, Y-nya itu produksi, kemudian digabungkan jadi titik. Dari titik itu nanti ditarik garis itulah yang kita namakan sebagai garis regresi linear. Tapi estimasinya nanti ini beda lagi. Harus diestimasi menggunakan ORS itu. Masalah output grafisnya itu nanti ada sendiri itu. Jadi kita tinggal perintahnya itu plot, kemudian nama modelnya. Nanti ya di berikutnya, di pertemuan berikutnya itu sudah otomatis tampil grafik misalnya normal QQ plot yang di SPSS itu kan ada normalitas itu. Kemudian yang heteroskedastisitas juga ada nanti sama persis tapi harus menggunakan sintak sama persis dengan SPSS tapi yang ini menggunakan sintak RStudio. Oke? Ya, terima kasih Mas. Untuk berarti itu sebenarnya itu lebih bagus menggunakan RStudio ya daripada untuk menggunakan menggunakan SPSS. Kalau saya ditanya lebih baik mana menggunakan, misalnya tadi Pak Udin Stata ya, ada Stata, kemudian SPSS, kemudian apalagi eViews dan sejenisnya itu kan alat analisis semua, alat bantu lah software untuk menganalisis. Itu saya kembalikan lagi ke user pengguna. Itu preferensi atau seleranya itu lebih suka yang mana. Tadi contohnya Pak Udin menggunakan, saya lebih suka ini Stata kan begitu. Kalau saya karena sudah terbiasa hampir tiap hari main RStudio ya lebih enak pakai RStudio begitu. Tapi mungkin ada satu kesempatan yang kita harus berubah. Misalnya saya lebih suka RStudio, kemudian ada tuntutan seperti di pelatihan ini saya harus kembali pakai SPSS seperti itu. Saya kembalikan lagi untuk memilih itu selera atau preferensi pengguna. Semua softwarenya pasti akan menampilkan hasil yang sama. Oke. Terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Selanjutnya ini ada yang raise hand dari Amalia Haryanti. Saya persilakan untuk bertanya. Ya.
Terima kasih, Mas. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Ya, terdengar. Baik. Yang saya perhatikan tadi kan kalau di contoh-contoh ada 2 variabel seperti usia dan kabupaten, kemudian dan contoh-contoh tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana kalau ada 3 variabel, Mas? Misal nih, dalam budidaya kita memberi 3 jenis pakan yang berbeda. Dan dia menghasilkan berat ikan yang berbeda juga. Nah, perlakuan ini juga diterapkan ke 3 jenis ikan yang berbeda. Itu nanti visualisasinya bagusnya gimana, Mas ya? Terus pertanyaan yang kedua, untuk ketentuan visualisasi itu, apakah ada peraturan khusus misalnya, kan tadi banyak, ada scatter, ada line, ada bar chart gitu. Apakah ada ketentuan khusus, misal bar chart itu digunakan untuk data seperti ini, grafik itu khusus data seperti ini, scatter itu khusus data seperti ini. Itu apakah ada ketentuan itu? Itu aja, terima kasih. Oke. Sama-sama. Pada Mas Ibu saya persilahkan Ya. untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama itu bagaimana kalau kita punya 3 variabel, 3 perlakuan, atau 3 kategori. Di RStudio yang saya tampilkan tadi itu hanya grafik-grafik 2 dimensi ya. Jadi kalau misalkan ingin 3 dimensi, itu ada package yang lain begitu. Kalau tadi saya lihat permasalahannya perlakuan 3 ikan apa 3 pakan misalnya, saya dengan 3 pakan yang berbeda, 3 ikan yang berbeda, atau mungkin 3 kolam yang berbeda. Nah itu di ini aja, dijelaskan satu-satu aja. Jadi perlakuan pertama terhadap ikan yang pertama seperti apa, perlakuan yang kedua mungkin mirip ini apa, kombinasi atau permutasi. Nanti penampilan grafiknya, hubungannya itu seperti itu. Jadi urut ikan pertama dengan pakan pertama, atau ikan yang kedua dengan ikan yang kedua dengan perlakuan yang keberapa begitu. Kemudian di visualisasikan menggunakan RStudio tadi kalau ingin menggunakan RStudio. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang apa tadi ya, lupa aku. Moderator apa tadi? Ketentuan visualisasi. Oh, ketentuan. Oh ya, ketentuan visualisasi. Ketentuan visualisasi, oh ya. Jadi misalnya geobar tadi, bar chart itu memang khusus untuk menghitung kayak histogram gitu ya fungsinya ya. Jadi X itu kategorinya apa? Tadi contohnya kabupaten. Itu bisa diganti menggunakan responden juga bisa, dengan yang kategori yang lain juga bisa. Yang penting Y-nya itu dia otomatis menghitung frekuensinya. Bisa frekuensi itu jumlah kumulatif, bisa tadi bisa dimodif menggunakan mean atau rata-rata. Jadi fungsinya memang seperti itu. Kemudian kalau masalah cocok tidaknya, maksudnya grafik itu yang grafik line cocok untuk buat apa, itu saya kira tidak ada ketentuan baku ya, karena itu adalah selera dari pengguna. Tapi yang lebih sering menggunakan grafik garis itu biasanya kayak yang tadi contohnya, grafik yang datanya itu time series, jadi lebih cocok seperti itu. Meskipun tidak harus time series yang diplotkan atau yang digunakan. Jadi lebih RStudio menurut saya lebih fleksibel, tergantung, karena ini kembali lagi ya, seni dan ilmiah. Jadi tergantung pengguna mengolah data itu, kemudian mempresentasikannya itu dalam bentuk apa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Mas Haibul. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Amalia. Mungkin ada tanggapan? Cukup Mas, sudah terjawab. Tapi mungkin kedepannya bisa dicoba yang 3 kategori atau 3 variabel gitu. Soalnya itu kebanyakan dipakai skripsinya 3 kategori atau 3 variabel. Terima kasih. Teman-teman yang lain yang mau nanya, saya persilahkan bisa bertanya melalui via kolom chat, raise hand, ataupun bisa langsung on mic langsung ya.
Izin bertanya, Mas Tio. Ya, saya persilakan Wilda. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini pertanyaannya tidak terfokus pada visualisasi atau apa, mungkin ini lebih kepada desain sih, Mas. Kemarin itu waktu pelatihan offline, saya itu ditunjukkan ada salah satu scatter plot yang dia itu bisa bergerak, titik-titiknya itu bisa bergerak begitu. Terus, tapi pada saat itu kita menggunakan data time series. Lalu yang saya tanyakan, apabila kita melakukan analisis regresi, lalu ada salah satu outputnya itu kan scatter plot, tapi datanya itu cross section, itu apakah bisa dibuat bergerak gitu atau nggak bisa? Terima kasih. Ya, saya langsung persilakan menjawab pada Mas Ibu. Ya, jadi untuk masalah bergerak atau tidak bergeraknya itu tergantung package yang digunakan. Yang tadi itu saya menggunakan ggplot 2 karena kebutuhannya itu karena ini kan untuk skripsi, jadi kan masa skripsinya bergerak kan tidak. Jadi cukup 2 dimensi aja. Nah, untuk yang package yang bergerak, saya sudah pakai biasanya yang kemarin itu GGAnimate atau apa itu, ya. Bergerak atau tidaknya itu ikut frame atau sequence apa yang digunakan. Memang yang lebih mudah seperti yang tadi Wilda bilang itu berdasarkan waktu, jadi perkembangan waktu. Misalnya kita ingin plot perkembangan kasus COVID harian gitu, kita bisa menggunakan RStudio, menggunakan grafik garis, kemudian kita animasi perkembangannya dari per hari ya, dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Tapi kalau ditanya apakah regresi itu ingin dianimasikan, saya tanya balik ke Wilda, bagaimana cara apa yang ingin dianimasikan ketika menampilkan regresi itu? Apakah garis regresinya? Apakah nanti scatter plot titik-titiknya itu tampil kayak apa namanya? Kayak apa itu? Kayak gelembung-gelembung itu atau bagaimana? Kan harus jelas dulu, karena kalau kita berbicara mengenai animasi, kita harus sequence-nya atau berjalan berdasarkan apa itu harus jelas. Begitu. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Ibu. Bagaimana kepada Saudari Wilda? Mungkin ada tanggapan? Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Berarti intinya itu kita harus tahu terlebih dahulu nih, Mas, apa yang harus itu yang perlu dianimasikan atau yang tidak perlu dianimasikan. Contohnya kayak tadi yang regresi itu intinya kan memang outputnya kalau di deskripsi itu nggak perlu animasi gitu kan. Oh ya, sudah, terima kasih nggih, Mas. Ya, sama-sama. Baik, untuk terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang lain, saya persilahkan untuk bertanya. Bagaimana teman-teman, masih ada yang bertanya lagi? Ditunggu sampai jam berapa Pak untuk sesi tanya jawabnya? Ya kalau memang sudah nggak ada nggak apa-apa. Di ini aja sudah. Oh, oke. Sampai ditunggu sampai 14.30 nggih. Oke, boleh. Ayo untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan.
karena sudah ada yang tidak ada yang bertanya, untuk sesi tanya jawab pada pelatihan siang hari ini saya tutup. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja foto bersama. Untuk teman-teman silahkan untuk on kamera terlebih dahulu. Halo teman-teman. Oke, langsung aja ya. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Karena hanya satu room, sekali lagi ya Pak Udin. 1, 2, 3. Sudah. Untuk sesi foto bersama sudah selesai. Itu yang terakhir, yaitu sekarang penutup. Marilah kita acara pada siang hari dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pelatihan pada hari Senin ya Pak Udin. Ya, hari Senin nanti ya. Ya, hari Senin tetap semangat, tetap mengikuti sampai Senin pelatihan nanti regresi ya Bu ya? Iya, Senin regresi Pak. Senin regresi, kemudian ada kayaknya libur 1 hari, habis itu Ya, ya Rabunya frontier. ya Ya. favorit semua orang itu frontier, Ya, kemudian analisis frontier tren. frontier nih ya. Iya. Ikut lagi ya. 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 Oke. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Urbano. Terima kasih Saiful. Saya langsung live ya Pak. Ya, makasih. Saya aja langsung ya. Recording stopped.